kita lanjutkan dialog kita. Pak Hendrawan, tadi kalau kita lihat komposisinya sekarang sudah ada banyak perwakilan dari partai-partai, termasuk juga PDP, ada 5 di situ wakilnya. Dengan adanya reshuffle jilid 2 nanti, apakah ada perubahan komposisi dari sini, terutama mungkin apakah PDIP juga akan ada akomodir keinginan untuk menambah menteri misalnya? Kalau referensinya matematika kursi di Senayan, tentu jatah PDI Perjuangan harusnya ditambah dong. Berapa lagi harusnya kalau sudah 5? Kalau katakanlah PKB yang nomor 2 tadi ya, 4 PDI Perjuangan 5 misalnya, itu kan seperti jejer gitu ya. Padahal kan kursinya di Senayan 2,5 kali lipat atau 2 kali lipat begitu. Tetapi sekali lagi kalau matematikanya adalah referensinya adalah kursi di Senayan, tetapi kami tidak seperti itu. Kami menyerahkan semuanya kepada Presiden dan yang penting Presiden betul-betul memiliki kabinet yang solid dan berkinerja baik. Karena kami memiliki kepentingan ya agar kinerja pemerintahan ini baik. Oke, kalau kita melihat kinerja dari pemerintahan yang sekarang berjalan, yaitu kabinet yang sekarang ada beberapa kegaduhan yang kita ketahui terjadi. Nah, apakah menteri-menteri yang menimbulkan kegaduhan ini juga akan termasuk yang akan diganti? Sebenarnya begini, by nature sebenarnya politik itu memang gaduh ya. Politik yang sepi adalah politik yang sedang dalam proses untuk menjadi mati. Ya, tetapi kegaduhan itu kan bisa dilihat karena penyebabnya itu karena sponsornya berbeda, harus dicek betul apa penyebabnya. Terus kemudian koordinasi yang kurang, ya, atau apa penyebabnya ini? Saya melihat dalam banyak hal persoalannya muncul karena satu pembahasan, ya, satu proyek atau kegiatan itu tidak dilakukan secara tuntas. Jadi rapat-rapat itu tidak membuat keputusan yang final, sehingga kalau tidak final itu pasti siapa saja, jangankan di kabinet, di komisi pun begitu, pasti menimbulkan multitafsir. Oke, baik. Saya ke Mas Hanta terlebih dahulu. Kalau kita lihat dari reshuffle jilid 1 dibandingkan dengan sebelumnya, apakah sudah ada mungkin rombakan program yang signifikan begitu, sehingga akhirnya membuat reshuffle jilid 1 itu bermanfaat dan efektif? Menurut saya ini ya justru belum tuntas, karena ada setelah reshuffle jilid 1 ternyata kegaduhan politik tadi semakin meningkat kan, tadi seperti disampaikan Pak juga bahwa saya setuju bahwa politik gaduh, tetapi dalam sistem presidensial itu berdasarkan riset di beberapa negara presidensial itu di arena parlemen. Kalau parlemen gaduh itu sehat, demokrasi. Demokrasi memang harus seperti itu karena ada fraksi dan seterusnya. Tapi gaduh antar menteri itu anomali. Setiap menteri satu dengan menteri yang lain menurut saya tidak boleh kegaduhan. Kegaduhan tanda petik debat-debat politik itu tadi di ruang kabinet. Di ruang rapat kabinet. Di luar ruang rapat kabinet itu tidak boleh. Sehingga agenda politiknya adalah agenda politik presiden. Nah, siapa yang perlu dievaluasi kalau kemudian sampai ke reshuffle? Satu, ada menteri-menteri yang berkinerja rendah. Bagaimana ukurannya? Survei semacam ini bolehlah sebagai masukan, tapi yang paling dominan adalah instrumen presiden yang bersifat kualitatif teknokratik tadi. Kalau Pak SBY punya UKP 4, presiden punya KSP atau apapun, melihat bagaimana target-targetnya. Itu yang perlu dievaluasi dengan keras. Yang kedua adalah menteri-menteri yang mengalami dualisme loyalitas, seperti tadi Prof katakan. Kalau dia membawa agenda politik di luar agenda presiden, atau ternyata dia memiliki loyalitas yang lebih kuat ketimbang aktor presiden, menurut saya juga layak dievaluasi, karena menteri adalah pembantu presiden. Secara konstitusional harus tunduk pada visi misi presiden. Itu yang harus betul-betul dievaluasi ya, loyalitas. Yang ketiga adalah soal menteri-menteri tidak bisa bekerja sama, membuat kegaduhan politik yang kontraproduktif. Kalau kegaduhannya positif, justru memberikan dampak berakyat, nggak masalah. Tapi kalau kemudian itu membuat soliditas kabinet terganggu, kalau soliditas kabinet terganggu, ibarat kesebelasan saja sederhana, kesebelasan sepak bola, pasti kinerjanya terganggu. Kalau kinerja terganggu, pasti performa kepuasan publik juga akan menurun. Nah, reshuffle ini adalah berbasis kinerja, memeriksa loyalitas, dan dalam rangka untuk melakukan konsolidasi kabinet dan konsolidasi koalisi tadi. Oke, bicara mengenai loyalitas, kalau kita ketahui kan sudah ada beberapa perwakilan dari partai yang ada di kabinet saat ini, dan juga kemudian sekarang ada partai baru yang bergabung. Nah, apakah kita juga tadi bisa melihat bahwa partai-partai baru ini kemudian akan bisa mendukung dan bisa menyatukan kegaduhan-kegaduhan yang membuat kinerja kabinet ini terganggu?
Ada dua kemungkinan, semakin gaduh atau kemungkinan akan semakin semakin kompak ya, semakin solid. Kalau misalnya konsolidasi politiknya tuntas, basis kinerjanya, kemudian dengan hadirnya satu partai pendatang PAN tidak mengurangi yang lain, misalnya PKB tadi 4 ternyata ya, apalagi tadi proporsi yang Prof cerita sampaikan tadi juga ada dua perspektif. Kalau basisnya kursi, PAN akan merasa perlu minta banyak karena dia 49 kursi. Tapi kata PKB, Nasdem, dan Hanura tidak bisa pendekatan kuantitatif, tapi juga pendekatan kualitatif. Kita berkeringat sejak awal, beda dengan PDIP. PDIP kena dua-duanya. Kalau secara kuantitas memang paling tinggi, secara kualitas juga mendukung sejak awal. Itu tidak jadi masalah. Nah, kalau misalnya saya ingin menjawab pertanyaan itu tidak tuntas, gerbong baru ini semakin riuh nanti, semakin potensi semakin tinggi kalau tidak diselesaikan. Sehingga PR selanjutnya adalah bagaimana mengelola bangunan koalisi besar ini. Apakah perlu dilembagakan, bagaimana pola komunikasinya dan sebagainya. Ya, pastinya ini adalah tantangan dari seorang presiden untuk bisa mengontrol menteri-menteri di kabinetnya. Tapi dengan adanya kegaduhan saat ini, banyak pihak menilai ini adalah ketidakmampuan seorang pemimpin untuk bisa mengkoordinir para pembantunya. Apakah Anda setuju dengan kalimat itu? Kalau ini persoalannya manajerial, itu berarti memang alokasi waktu rapat untuk membahas satu persoalan itu harus, jangan sekali rapat langsung begitu banyak masalah yang dibahas. Harus fokus, lebih fokus. 1-2 saja tapi tuntas begitu loh. Sehingga apa? Tidak ada ruang multitafsir lagi. Masa habis selesai rapat terus begitu ketemu wartawan di tempat yang berbeda, satu bicara A, satu bicara B. Ini artinya apa? Artinya pembahasannya tidak tuntas, perdebatan tidak tuntas. Oke, artinya kalau kita lihat di sini figur Jokowi sebagai seorang presiden, sebagai seorang leader berhasil atau tidak dengan adanya dua multitafsir tadi itu? Bagaimanapun Jokowi juga gaya kepemimpinannya sangat dipengaruhi oleh kultur Jawa. Kultur Jawa kan memberi ruang yang cukup besar ya untuk orang menafsirkan. Nah, hal seperti ini harus dikurangi ya. Jadi menurut Anda harus lebih apa yang menurut Anda lebih tegas, arahannya lebih tegas ya. Kemudian tidak boleh ada ruang-ruang untuk menafsirkan tidak sesuai dengan hitohnya gitu ya. Ini garisnya harus tegas. Oke, Anda setuju nggak dengan pendapat ini bahwa leadership dari Presiden Jokowi ini harus lebih tegas untuk bisa memimpin orkestra ini sehingga tidak lagi kegaduhan-kegaduhan, dan apalagi nanti kalau memang akan dilakukan reshuffle jilid 2 dan kemudian ada perwakilan dari partai-partai yang baru yang mungkin justru tadi Anda katakan juga bisa menimbulkan kegaduhan, apakah ini bisa akan membuat kabinet kerja lebih efektif dengan adanya leadership yang apa adanya saat ini? Setuju sekali. Jadi leader itu sebagai presiden harus tegas karena pada ujungnya dalam konteks publik penanggung jawab pemerintah itu adalah presiden. Yang lain itu adalah para pembantu presiden. Nah sehingga saya setuju kalau membaca soal kegaduhan itu dua sebenarnya perspektif. Bisa by accident atau by design. Kalau by accident itu kita setuju. Ini ada persoalan manajerial. Ada kepemimpinan yang lemah harus diperbaiki sehingga semua bisa bicara di mana-mana, bisa semua jadi juru bicara presiden, semua menteri. Itu iya. Tapi yang agak repot ini dipelihara, tanda petik memang dikondisikan, didesain untuk yang satu mengimbangi kekuatan yang lain, yang ini bicara untuk mengimbangi sana. Nah, yang seperti ini saya harus segera dihentikan. Karena tidak produktif pada konsolidasi politik. Ini kan dalam rangka konsolidasi politik untuk mencari keseimbangan politik. Nah, ini harus segera dihentikan setelah 1,5 tahun pemerintahan. Seperti semangat Pak Joko Widodo katakan, kerja, kerja, kerja. Kalau ini tidak dihentikan, orang akan bergeser ke sana. Memperkuat seperti Prof. Hendrawan katakan tadi. Ini soal leadership. Ini soal manajerial. Iya, tapi kalau misalnya by design, menurut Anda siapa yang bermain di sini? Dan kemudian kalau kita lihat kemarin ada misalnya Menteri Rizal Ramli sempat berkonflik dengan beberapa menteri, bahkan dengan Wapres, itu juga termasuk by design atau tidak? Menurut saya sulit sekaliber Pak Rizal Ramli tidak mungkin tidak paham, tidak boleh melakukan sebagai menteri, apalagi Menko sudah berpengalaman. Seharusnya beliau paham antara yang boleh dan tidak boleh, mana yang tidak boleh, mana yang tidak pantas. Nah, karena sudah paham menurut saya berarti ada faktor yang kedua. Mungkin ada bagian dari apa namanya soft design gitu ya? Ya, semacam itulah kira-kira. Desain lunak untuk mencari keseimbangan politik. Cuma saya sebagai salah satu warga negara, katakanlah harus mengingatkan pemerintahan ini harus berhenti dalam konteks itu.
harus segera berhenti. Sudah cukuplah soal konsolidasi politik menjadi keseimbangan politik itu harus sudah mulai pada soal kerja dan hanya satu pemimpinnya, presiden, tidak boleh ada. Cuma itu kan saya bicara tentang anjuran normatif. Realitas politiknya kan tidak bisa politik. Di sana ada Pak Presiden yang bukan ketua umum partai. Di sana ada wakil presiden yang karakternya cukup dominan, harus kita katakan. Saya punya data riset ketika era Pak SBY JK juga. Yang ketiga ada PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu yang sampai sekarang mungkin merasa kurang dengan 5 kursi itu. Ya Prof ya, pasti ada punya dinamika politik. Yang keempat ada koalisi Indonesia Hebat. Kalau selain PD Perjuangan tentunya ada Nasdem, ada PKB, ada Hanura, yang tentu PKPI mungkin tidak mau dikurangi jumlah kursi, ditambah lagi sekarang KMP yang pindah, ada PAN dan sebagainya. Nah dari tarikan itu presiden tentu harus terampil mengelolanya. Betul, apalagi sekarang juga beredar isu adanya 2 matahari tadi ya. Kita akan bahas nanti apakah benar 2 matahari ini terjadi dalam pemerintahan Jokowi saat ini. Kita akan bahas sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami.